Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Kaisar Rahman dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video kemarin mengenai fundamental, algoritma dan pemrograman dalam C++. Di sini saya memiliki beberapa daftar isi. Yang pertama ada if, else dan logika boolean. Yang kedua ada looping for while, do while dan iterasi array. Yang ketiga ada latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Yang keempat ada perbedaan parameter by copy and by reference. Yang kelima ada prototype fungsi dengan contoh. Yang keenam pemisahan berkas, HPP dan CPP. Yang ketujuh ada program modular sederhana. Kita mulai dari if else dan logika boolean. Percabangan mengikuti alur program berdasarkan kondisi rantai if else. Mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default, sementara tipe bool menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Konsep utamanya sendiri, setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Untuk blok else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Untuk ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Nah, contoh kodenya seperti ini ya teman-teman. Ini ada if skornya itu 90 untuk grade-nya A atau F. If else if 75 grade-nya B, untuk else if untuk skornya yang 60 grade-nya bisa C, else untuk yang mungkin tidak ada skornya itu D. Jadi bool itu lulusnya itu di skor 60. Status lulus ya atau tidak untuk di bagian akhir. Yang kedua ada looping for while, do while dan iterasi array. Loop memungkinkan eksekusi berulang. For, while, dan do while memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda, namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Konsep utamanya sendiri untuk for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui. Untuk while memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Do while menjalankan blok dulu baru memeriksa kondisi minimal sekali jalan. Untuk indeks array diakses konsisten ARRI di setiap jenis loop. Contoh kodenya ada di sini. Ada for loop, while loop, dan do while loop. Yang ketiga ada latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Di sini ada dua latihan utama mengenai perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan pencetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. Program rata-rata nilai, yaitu yang pertama ada input jumlah nilai n terlebih dahulu, lalu setelah itu gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Rata-rata dihitung dengan total per n, integer n, count jumlah nilai, double total, nilai ke, dan juga count rata-rata. Yang B-nya dan nilai tabel perkalian. Dua loop bersarang menampilkan tabel n kali n. Loop luar menentukan faktor pertama, loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. Garis miring T dipakai supaya kolom rapi ya teman-teman. Nah, seperti di sini. Nah, yang ini ya teman-teman. Yang warna oranye ini adalah supaya kolom-kolom yang ada di sini itu terlihat rapi ya teman-teman. Itu. Dan di sini ada perbedaan parameter by copy dan by reference. Cara fungsi menerima parameter memengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar salinan by copy tidak mengubah nilai asal, sedangkan by reference langsung memodifikasi variabel asli. Konsep utamanya yaitu void tambah copy integer a menerima salinan sehingga a hanya variabel lokal. Terus di bawahnya ada void tambah ref integer a menerima referensi operator dan memastikan a menunjuk ke variabel pemanggil. Lalu gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Nah, di sini ada contoh kodenya, ada void tambah copy integer a tambah 10, void tambah ref integer dan a tambah sama dengan 10. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada prototype
fungsi dan contoh. Ini untuk yang kelima, prototype mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Konsep utamanya sendiri yaitu prototype biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Lalu ditempatkan juga di implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Lalu pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Untuk contoh kodenya sendiri ada di sini ya. Ini untuk yang hasil perkalian, teman-teman. Nah, di sini ada pemisahan berkas HPP dan CPP. Header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi membuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat kompilasi ulang. Konsep utamanya sendiri, header .hpp berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. Sedangkan file implementasi atau CPP yaitu membuat kode aktual yang dideklarasikan dari fungsi. Lalu ada include header HPP, membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Contoh implementasi nyata pada pasangan 06 fungsi prototype HPP .cpp, deklarasi dan definisi kali, serta 07 program modular .hpp .cpp, deklarasi untuk definisi tampil menu, tambah dan kurang. Dan di sini untuk contoh kodenya dari fungsi prototipe yang APP dan CPP. Nah, di sini ada program modular sederhana. Program kalkulator sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang dikembangkan. Alur programnya ada main, memanggil tampil menu untuk menampilkan pilihan, pengguna memilih operasi dan memasukkan 2 angka. Yang ketiga ada main, memanggil fungsi aritmatika sesuai menu. Yang keempat ada jika pilihan tidak ada, tampilkan pesan error. Contoh kodenya ada di sini. Pilihan tidak tersedia, returnnya 0. Nah, itulah sedikit rangkuman yang bisa saya berikan. Sekarang kita akan langsung saja menuju filenya. Di sini saya memiliki beberapa coding yang bisa langsung saja saya jalankan di sini. Nah, yang pertama kita akan mulai dari kondisi if else booleans.cpp. Ini langsung saja saya run. Nah, di sini masukkan nilai ya. Di sini saya akan mencoba memasukkan nilai di atas ini kayak ada 90, 75 dan 60. Jika saya memasukkan nilai 80. Nah, di sini saya akan mendapatkan grade-nya B, status lulusnya iya. Seperti itu, teman-teman. Jika saya jalankan kembali, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan nilai di bawah 60, misal 56. Nah, di sini grade-nya D, status lulusnya tidak. Nah, seperti di sini ya, di sini tidak muncul untuk grade-nya. Untuk grade D itu dia tidak muncul, teman-teman, karena untuk di grade D itu di skor yang di bawah 60 itu tidak lulus. Coba saya jalankan kembali. Untuk di skor 61. Nah, statusnya grade-nya C, status lulusnya lulus. Seperti itu, teman, untuk program yang pertama. Kita lanjut, program yang kedua itu adalah loop for while do. Kita langsung saja jalankan programnya. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan angka 1 2 bentar teman. Nah, ini untuk yang program loop for while. Jadi di sini bentar. Nah, saya akan langsung coba jalankan. Nah, di sini terjadi perulangan untuk jadi ini nggak ada bedanya ya, teman-teman. Untuk loopnya ada 1 2 3 4 5, while-nya 1 2 3 4 5 dan while-nya 1 2 3 4 5. Jadi ini tuh seperti namanya loop for while, itu perulangan ya. Di sini ada angka 1 2 3 4 5, di loopnya dia akan mengulang dari angka 0 1 sampai 5 sampai seterusnya, seperti itu, teman-teman. Lanjut ke kode yang ketiga. Langsung aja saya start. Nah, ini
Saya masukkan saja, coba jumlah nilai saya masukkan 5. Nilai ke-1 saya masukkan 4. Untuk nilai kedua saya masukkan 6. Nilai ketiga saya masukkan 8. Nilai keempat 6. Nilai kelimanya 5. Nah, di sini dia akan menghitung rata-ratanya yaitu 5,8. Jadi ini seperti menjumlah nilai seperti yang kode kemarin ya, menghitung rata-rata nilai seperti namanya di sini ya teman-teman. Lanjut ke kode yang keempat. Nah, di sini tampilkan tabel perkalian hingga misalnya sini 3 saja ya. Nah, di sini teman-teman ada 1 2 3, ini 2 4 6, di sini 3 6 9. Nah, ini masing-masing itu dikali ya, teman-teman. Seperti 1 dikali 2 itu 2, 4 kali 2, 2 kali 2 itu 4, lalu 2 kali 3 itu 6, lalu selanjutnya 3 kali 3 seperti itu, teman-teman. Sorry, bukan ditambah, dikali tapi ditambah ya teman-teman. Jadi kayak 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 2 itu 6, 3 ditambah 2 ditambah 1 3, lalu 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 3 itu 9. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke yang kelima, langsung saja saya run. Nah, di sini ada setelah pass by copy, setelah pass by reference 5 seperti di sini ya teman-teman. Dan seperti yang ada di dalam sini, jika teman-teman perhatikan lagi di bagian mana ya? Nah, yang ini yang ini cara fungsi menerima parameter mempengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat luar atau salinan by copy jika tidak mengubah nilai asal, sedangkan by reference langsung memodifikasi variabel asli. Seperti konsep utamanya, void tambah copy menerima salinan sehingga A hanya variabel lokal, void tambah ref menerima referensi operator dan memastikan A menunjuk ke variabel pemanggil. Gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Nah, di sini ya contohnya ya, teman-teman. Lanjut ke program yang ke-6. Nah, di sini kan ada fungsi prototype HPP dan main CPP. Nah, di sini teman-teman hanya perlu menjalankan dari file yang main CPP ini dengan cara teman-teman membuka terminal. Nah, di sini teman-teman bisa membuka terminal. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja mengcopy untuk file, untuk ketikan yang ini teman-teman langsung saja paste di sini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja mengenter programnya. Lalu yang ke baris 12 ini teman-teman juga sama seperti baris 11-nya, teman-teman bisa langsung paste saja, copy paste. Nah, di sini dia akan menghitung hasil kali dari 6 dikali 7 yaitu 42 seperti itu, teman-teman. Lanjut, selanjutnya di program ke-7 juga masih sama. Di program ke-7 juga teman-teman langsung saja copy yang baris ke-28, lalu teman-teman enter. Lanjut ke baris ke-29, teman-teman copy dan paste juga. Nah, di sini dia akan menanyakan mau tambah atau kurang, pilih menu. Kalian ketik saja 1, masukkan angka pertama. Teman-teman, misal di sini saya memasukkan angka 34, angka keduanya saya masukkan 23. Nah, untuk hasilnya sendiri 34 ditambah 23 yaitu hasilnya 57. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.